Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Adisya Putra dengan NIM 5220 411051. Di sini saya akan mempresentasikan program saya yang menerapkan konsep BST, queue, dan juga rekursi. Aplikasi saya memiliki dua menu utama, yaitu stok ice cream untuk mengatur stok yang dijual dan juga antrian untuk mengatur antrian dari pembeli. Yang pertama ada stok ice cream. Di sini kita bisa menambahkan varian dan kita juga bisa melakukan restock. Pertama saya akan mencoba menambahkan varian baru. Di sini saya mencoba menambahkan varian baru dengan ID 2. Kita lihat di sini belum ada yang ID-nya 2. Ketika saya melakukan submit, stok dengan ID 2 berhasil ditambahkan dan akan muncul stok baru di sini dengan varian rasa coklat. Bagaimana jika saya menambahkan stok dengan ID yang sudah ada? Misalkan 2 lagi. Di sini kita lihat bahwa ada alert yang muncul dengan tulisan stok dengan ID sudah tersedia. Dan di sini tidak muncul stok baru yang saya tambahkan tadi. Lalu selanjutnya adalah restock. Misalkan di sini saya ingin menambahkan stok ice cream dengan varian coklat dengan ID 2. Di sini stoknya adalah 3, saya tambahkan 97. Kita lihat di sini ada alert stok dengan ID 2 berhasil diperbaharui. Kemudian kita lihat di sini stoknya sekarang menjadi 100. Bagaimana jika kita menambahkan stok baru untuk ID yang tidak ada di sini? Misalkan di sini ID-nya 4, saya tambahkan 100. Submit. Di sini muncul alert dengan tulisan stok dengan ID 4 tidak ditemukan. Selanjutnya untuk menu antrian. Di sini kita bisa menambahkan antrian pembeli. Misalkan ada pembeli baru. Kemudian dia membeli ice cream coklat misalnya. Sini kita bisa lihat awalnya jumlahnya 100. Setelah saya melakukan submit, di sini berhasil dan antrian akan bertambah 1 di sini. Dan kemudian kita lihat di sini stok ice cream coklat sudah berkurang menjadi 90 sekarang. Lalu selanjutnya misalkan ada pembeli yang membeli es krim yang tidak ada di dalam stok. Misalkan ID-nya 3. Di sini akan muncul es krim yang dipilih tidak ada di dalam stok dan tidak akan muncul di dalam antrian juga yang barusan saya tambahkan tadi. Selanjutnya kita bisa melakukan DQ. Misalkan pesanan atas nama Rizkia ini sudah selesai dan orang ini setelah membayar. Selanjutnya misalkan Adi juga sudah selesai. Misalkan antriannya telah kosong dan kita melakukan DQ, maka akan muncul pesan antrian telah kosong. Itu saja untuk programnya. Selanjutnya dari sisi kode, saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat interface-nya. Di sini saya menggunakan package dari Python yang namanya il agar kode JavaScript saya bisa mengakses function-function yang saya buat di Python. Misalkan di sini add variant handler saya buat functionnya. Pada JavaScript saya bisa mengaksesnya. Pertama, JavaScript akan menangkap value dari form yang diinputkan oleh user, kemudian mengirimnya dalam bentuk dictionary atau objek JavaScript. Kemudian selanjutnya di sini oleh add variant handler akan ditangkap oleh parameter val. Kemudian function add variant handler ini akan mengerjakan metode insert dari BST ice cream store. Setelah dikerjakan, hasil dari metode ini akan dikembalikan lagi kepada JavaScript yang kemudian selanjutnya akan dieksekusi oleh JavaScript untuk membuat alert-alert tadi. Selanjutnya dari sisi kode saya akan menjelaskan bagian BST-nya.
Di sini saya membuat kelas yang namanya item. Dia memiliki field ID, item name, price untuk harga, amount untuk jumlah, left dan right untuk membuat cabang, dan juga down untuk BST-nya. Kemudian di sini ada kelas item store, ini merupakan BST-nya. Kelas item store ini memiliki metode get all items untuk mendapatkan setiap item yang ada di dalam pohon. Metode get all items ini akan mengerjakan get all items helper. Di dalam metode get all item helper ini, dia akan mengecek terlebih dahulu apakah item yang diceknya itu ada atau tidak. Jika ada, akan diambil datanya, kemudian akan di append pada array data list ini yang sebelumnya dimasukkan di sini sebagai results. Metode get all items helper ini dia menggunakan konsep rekursi karena dia memanggil dirinya sendiri untuk menjelajahi item pada setiap cabang yang ada di pohonnya, di setiap cabang kiri dan juga setiap cabang yang ada di kanan. Selanjutnya metode get items ini digunakan untuk mengambil sebuah item dari pohon. Dia akan mengecek ID yang dituju dari item yang sedang diperiksa. Kalau ID-nya lebih kecil, dia akan lanjut memeriksa cabang sebelah kiri. Kalau lebih besar, dia akan lanjut memeriksa cabang yang sebelah kanan. Kalau else atau kalau sama, dia akan mengembalikan item tersebut. Jika tidak ditemukan, maka ia akan mengembalikan false. Selanjutnya adalah metode update item amount. Ini digunakan untuk mengupdate stok dari item yang ada pada sebuah pohon. Prinsip kerjanya sama seperti get items tadi. Yang berbeda di sini, dia tidak akan mengembalikan item yang didapat, melainkan dia akan melakukan penambahan jumlah stoknya dengan jumlah stok yang baru. Kemudian dia akan mengembalikan boolean true jika operasi berhasil dilakukan. Jika tidak berhasil, ia akan mengembalikan false. Dan yang terakhir ada metode insert. Ini digunakan untuk memasukkan item baru ke dalam pohon. Pertama, metode ini akan mengecek apakah root dari pohon tersebut masih kosong. Kalau masih kosong, dia langsung saja menaruh item baru tersebut di dalam rootnya. Jika tidak, dia akan pertama mengecek apakah item yang baru dimasukkan itu sudah ada sebelumnya. Kalau sudah ada, maka metode insert ini akan berhenti. Jika belum ada, maka metode insert ini akan selanjutnya mengecek jika item baru yang dibuat itu ID-nya lebih kecil daripada item yang sedang diperiksa saat ini, maka ia akan masuk ke cabang sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, maka akan masuk ke cabang sebelah kanan. Di dalam itu, dia akan mengecek jika item yang saat ini sedang dicek itu tidak kosong, maka ia akan masuk lagi ke cabang yang sebelah kirinya. Kalau cabangnya itu kosong, maka item baru tersebut akan langsung ditaruh di cabang sebelah kiri tersebut, dan function akan berhenti dengan mengembalikan boolean true. Untuk antrian, karena kurang lebih sama seperti presentasi saya sebelumnya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi pada presentasi kali ini. Dan untuk interface-nya, karena saya hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, itu pun saya rasa di luar materi, jadi saya tidak akan menjelaskannya juga di sini, tapi akan saya taruh di laporannya nanti. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi saya kali ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.